Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Baik, untuk membahas lebih lanjut perihal uji klinis vaksin COVID-19 tahap atau fase 3, kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Uji Coba Vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Kusnandi Rusmil, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Prof. Kusnandi. Jadi total ada berapa relawan yang sudah menjalani calon vaksin COVID-19 hari ini? Hari ini di 6 tempat, kali 20, jadi 120 kurang 1, jadi 119. 119. Ya, Kemudian sakit. tahapannya akan berlangsung berapa hari ke depan bisa selesai? Kan semuanya nanti akan selesainya itu kurang lebih bulan Januari tahun depan. Semuanya kan diikutin semuanya kan. Iya, untuk vaksinasi yang pertama ini maksudnya, Prof? Oh ya, jadi 14 hari ke depan itu akan diimunisasi lagi. Jadi 2 kali imunisasinya. Ya, Dua jadi kali vaksinasi. yang pertama Total sekarang yang sudah terdata ada 14 berapa hari. relawan akhirnya, Prof, yang terkumpul? Sekarang ini yang terkumpul ada 1.200. 1.200 dari Lebih. target kalau tidak salah 1.620 ya, Prof, ya? Iya. Ya. Bagaimana Kami sisanya masih ada ini? waktu Apakah nanti masih akan dikejar? Ya, kami kan akan masih membuka sampai 1 bulan ya. Jadi siapa yang daftar dulu, itu yang lebih dulu akan dipanggil. Jadi mereka mendaftar melalui suatu nomor tertentu supaya adil gitu ya. Siapa yang mendaftar dulu itu yang dipanggil. Jadi nggak ada siapapun yang akan mendaftar itu begitu, termasuk Pak Gubernur, Kepala Pangdam, yang lain-lainnya. Pokoknya daftar dulu dan ada kartu penduduknya. Nanti dipanggil sesuai urutannya. Sesuai urutan, kemudian screeningnya bagaimana, Prof. Kusnandi, untuk mengetahui apakah benar-benar selain tadi secara administratif KTP-nya Bandung, kemudian benar-benar belum pernah terpapar COVID-19. Bagaimana cara memastikannya? Ya, kan sebelum dilakukan penyuntikan, 3 hari sebelumnya kita lakukan swab test. Ya, kalau swab testnya negatif, dia disuruh datang pada hari penyuntikan. Tapi kalau swabnya positif, kita kirim surat untuk langsung ke pusat pengobatan atau kontrol gitu ya, pusat pengobatan untuk ditindaklanjuti. Apakah orang ini harus dirawat atau harus pemantauan gitu. Jadi kalau yang positif udah nggak bisa. Tapi kan semuanya kita lakukan swab test 2-3 hari sebelum dilakukan penyuntikan. Jadi pasti semuanya negatif. Ya, bagaimana dengan calon relawan yang seandainya diswab hasilnya negatif, tetapi sebenarnya pernah terpapar, namun tidak terdata secara resmi? Kan kita periksa darahnya juga sebelumnya. Selain screening semua lengkap ya, tes kesehatan ya, Prof? Kita periksa IgG, IgM-nya. Kalau pernah terpapar, antibodinya pasti ada. Antibodinya jadi pasti yang ada. Pasti ada. Jadi itu nggak ada. Jadi yang kita ambil itu yang antibodinya negatif. Yang antibodinya negatif. Prof. Kusnandi, apa efek sampingnya atau apa yang dikhawatirkan ketika calon vaksin ini diinjeksi kepada orang yang pernah terpapar atau sudah memiliki antibodi sebelumnya? Saya pikir sih efeknya ada ya. Karena penelitian ini kita akan mengukur antibodi. Ya. Tapi kalau dia udah pernah terpapar, disuntik, dia punya antibodi, malah nggak apa-apa, ya nggak jadi masalah itu semuanya, ya. Tergantung kita tujuan penelitiannya apa, gitu. Kalau untuk pengobatan beda lagi. Kita akan memberi obat-obatan pada orang sakit. Kalau vaksin kita beri pada orang yang sehat, gitu. Beda. Ya. Baik, Prof. Kusnandi, saya ingin tanyakan juga karena Presiden juga sudah hadir langsung hari ini ke Bandung dan Presiden ini mentargetkan Januari 2021 nanti sudah bisa diproduksi massal seandainya berhasil uji klinis tahap atau fase ketiga ini. Nanti dijawab di segmen selanjutnya, Prof. Kusnandi, sesaat lagi di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan lagi berbincang dengan Profesor Kusnandi Rusmil
dengan Ketua Tim Uji Coba Calon Vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran, Prof. Kusnandi. Presiden hari ini langsung berkunjung ke sana dan bahkan meminta menargetkan jika berhasil nanti vaksin ini bisa mulai diproduksi bulan Januari 2021. Mungkinkah itu, Prof? Begitu selesai uji klinis, saya akan lapor kepada Bio Farma. Nah, Bio Farma itu akan melapor kepada Badan POM. Badan POM yang menentukan apakah bisa digunakan atau tidak. Bukan saya, Pak. Jadi aturannya, regulasinya di negara kita seperti itu. Prosesnya Jadi, berapa lama kira-kira bukan juga. sampai dapat approval dari Badan POM? Ada yang disebut emergency case ya. Kalau emergency case mungkin 1 minggu juga sudah selesai. Bahkan mungkin kurang. Oke. Karena ini sangat diperlukan. Ya, Baik. kita lihat tiap hari itu kan banyak yang nambah penyakit, ada Ya. meninggal tambah banyak gitu. Jadi itu akan diperlukan. Jadi mungkin begitu itu langsung mereka akan lembur laporan saya gitu kan, mesti lihat laporan dulu kan sampai Iya, benar. iya. Nah, itu nanti ditentukan apakah uji klinis yang Baik. memenuhi Terakhir, harapan dia atau tidak. ya, terakhir Prof, singkat, kalau mengacu dari uji klinis fase 1 dan 2, kira-kira nanti di fase ketiga ini tingkat keberhasilannya berapa persen, Prof. Kusnandi? Yang disebut tingkat keberhasilannya sendiri saya juga nggak ngerti juga, karena saya udah melakukan uji klinis di departemen saya, kebetulan saya yang selalu ikut serta, itu udah 26 kali. Ya, dan ya saya udah lebih 20, bukan 26, 33 kali kalau nggak salah ya. Dan saya nggak ngerti apa yang disebut tidak berhasil. Karena yang menentukan berhasil atau tidaknya itu dari laporan itu dari Badan POM. Jadi yang dilihat ini ada berapa kadar zat antinya. Seperti Baik, itu. Dan jadi tidak berapa bisa diperkirakan lebih efektivitasnya. awal begitu ya, harus melihat nanti respon dalam 6 bulan ke depan ya, Prof. Kusnandi. Iya, betul. Ya, Baik, betul. terima kasih Prof. Jadi, Kusnandi Rusmil atas waktunya sudah bergabung di Prime Time News malam hari ini.